Fibonacci ini seorang ahli matematika dari Italia. Nah, ini gambarnya biar dulu sampean. Nah, ini dia. Nah, namanya Leonardo Fibonacci. Seorang matematika terkenal dari Italia sekitar tahun 1200-an. Ini deretnya begini, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, satunya. Untuk apa lah ini ya kan? Nah, untuk apa lah ini? Nah, ini deretnya tadi, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, terus. Nah, ada juga yang menggambarnya kayak gini. Ada yang menggambarnya kayak gini. Ya nggak apa-apa. Tapi ada juga yang membuatnya seperti ini. Lalu kalau kita lihat gambarnya udah macam keong jadinya. Berarti Fibonacci ini otaknya otak keong. Nah, tapi ini juga bahwa Fibonacci itu bisa melihat imajinasi tentang bilangan-bilangan itu terhadap apa yang ada di lingkungan kita. Nah, ini dia Fibonacci juga ini. Nah, ini flowchartnya. Dan ini rumusnya si Fibonacci tadi. Ini programnya. Dalam bahasa C. Oke, nah sekarang ini flowchart ini kan udah jadi. Udah taunya kita bahwa begitu dan dia. Nah, jadi sekali-sekali perlu kita lihat flowchart ini sekali-sekali. Oke lah. Nah, sekarang ke sini, ini kan program ini masih program apa namanya, blok lah, variabel, kemudian kita buatlah namanya F, kemudian F1, ya kan, kemudian F2. Nah, ini adalah bilangan bulat, integer. Nah, kemudian sama seperti cara belajar awal-awalnya. Kalaupun sudah tahu, mulailah dari yang paling sederhana. Misalnya F sama dengan 1. Kemudian right line Fibbo 1 sama dengan F right line. Coba kita lihat apa yang terjadi. Kan nggak salah. Project run compile. Apa dia bilang? Mana dia? Karena compile aja kan aturannya sukses kan, nggak ada dibilangnya. Oke, nggak apa-apa, mungkin begitu aja dia. Nah, jadi di sini persoalannya, if oh ini rupanya sukses, terlambat dia, nggak apa-apa, lama dia rupanya compile. If F sama dengan 1, then right line Fibbo 1 sama dengan 1. Nah, kemudian berikutnya, ya kan, karena kalau kita lihat dari Fibonacci itu, F1 juga itu sama dengan 1. Nah, kayak gitu.
F2 ini nantilah berikutnya lagi. Ini kalau F-nya 2 ya kan. Oh, sana tadi ada Fn dibuatnya ya kan. Fn Fn ini F2 gitu. Nggak apa-apa F2. Supaya maksudnya ini orang matematika kan suka n gitu ya kan. Kalau ternyata Fn-nya juga sama dengan 2, maka tulislah right line Fibo 2 sama dengan kalau ini F1 apa kan, F2 juga F1. Kenapa? Karena nilainya tetap 1, nanti diperbaiki. Jadi dulu kita lihat apa dia bilang. Entah error ya kan. Run. Wah, ternyata nggak bagus hasilnya kan gitu. Kita perbaiki dulu. Jadi di sini ini kan angkanya kan diisi nih. Nah, ya kan. Angkanya diisi. Fn itu 1. Nah, ya kan. Lalu kita copy lah ini kemari. Namanya bikin program. Lalu berikutnya kan ke bawahnya lagi. Sini Fn sama dengan 2. Sebenarnya pertanyaan begini, isilah nilai Fibo 2 gitu. Nah, coba, udah cantik belum? Udah, jadi berikutnya kan ini berubah lagi nih. Fn sama dengan 3. Nah, kan gitu. Ditanya Fibonacci 3, kan gitu. Nah, berarti Fn sekarang, ini dia. Bahwa Fn adalah Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. Fn kurang 1, Fn kurang 2. Coba dulu. Apa yang terjadi ya kan? Tak salah pun nanti dia copy lagi nih. Nah sekarang di sini kan ditanya nanti, udah lagi Fn. Nah ya kan, jika ditanya, ya kan, bikin dulu secara manual. Right line Fibo N, kan gitu. Sama dengan ini N ini harus bilangan ini. Tambah. Karena kan bilangan nanti yang ditanya sama kita. Fibo 7 gitu. N. Fibo N sama dengan Fn. Gitu. Bikin aja dulu. Namanya coba-coba belajar.
Gimana caranya supaya dia rapi? Ribu N, kemudian ada lagi. Oh, ini di sininya nggak ada lah ini. Sinilah dia, sama dengannya di sini. Ya kan? Bahwa di sini jawabannya adalah Fn. Artinya kita mau menampilkan Fitbo 1 sama dengan 1, Fitbo 2 sama dengan 1, Fitbo 3 sama dengan 2. Ntar ini ada orang mau ngasih selamat pagi mungkin. Coba. Run. Ada yang salah. Oh, ini renggang, ini terlalu jauh. Terlalu jauh dia. Coba lagi. Nah, 0 di sini. Kok salah? Nah, perbaiki. Kenapa nomor 3? Oh, ini kita mau N3. Nah, gitu ya kan. Kemudian F2 kan 1. Nah, ini salah ketik ini. F2 di sini. F2 pun 1. Berarti ini di sini F2. Berarti F1 sini nanti 3, sini dapatnya 2. Run. Lihat. Fibonacci 1 sama dengan 1, Fibonacci 3 sama dengan 2. Tapi Fibonacci 2 kok nggak muncul? Nah, ya kan? Berarti di sini ganti lagi ini. N sama dengan 2. Bikin di sini N sama dengan 2. Kok bodoh kali kita, Pak? Ya, namanya belajar. Nah, di sini sekarang N jadi 1. Jadi di sini ganti lagi supaya sesuai dia. Karena gampang ya Fibonacci ini. Cuman kalau belajar ya begini memang caranya. Jalan lagi. Kita belajar membuat program dari kesalahan. Nah, salah juga. Apa yang salah? Oh, ini belum dibuat di angka 2. Periksa. Run. Udah jadi. Tapi nomor 3-nya ini renggang kali keluar ini. Jelek. Nah, jadi supaya jangan jelek, ini betulin walaupun pekerjaan ini pekerjaan nggak penting, ya kan? Nah, kan nggak ada salahnya dirapikan. Run. Ya, udah jadi dia. Nah, sekarang persoalannya bukan angka 3 ini. Angka 9. Nah, coba gimana caranya angka 9? Kayak gitu. Seandainya ini angka 3 ini, angka 9. Nah, baru kita kembali lagi ke flowchart. Lihatlah flowchart tadi. Apa yang terjadi? Mula-mula masukkan 0 ke Fibonacci katanya. Masukkan 1 ke ini, masukkan 3 ke ini. Nah, masukkan ini loop. Kalau ini lebih kecil daripada ini, coba kita tiru flowchartnya itu. Belum tentu benar dia buat, coba kita tiru. Ini kan ada perulangan ini, loop ini, muter dia. Jadi kita buatlah dulu. Itu bisa pakai while, do, repeat, segala macam. Coba kita buat. Jika ternyata, kan gitu, N sama dengan
eh, 5 lah kita buat. Nah, ya kan. Jadi sekarang kalau N sama dengan 5, dapat ini dari mana? Nah, kita harus mulai dari mana? Ya dari 3 lah, dari lebih besar dari 2. Nah, kan gitu. Kenapa? Pibo 1 dan Pibo 2 udah satu-satu dia. Nah, jadi berikutnya for N sama dengan 2, kan begitu, sampai dengan 5, do begin. Nah, apa yang dikerjakan di sini? F1 kan ada situ, F1 sama dengan F2. Katanya ini F3 dulu ya kan. Nah, F3 kan ada F3 dibikin Fn lah, kita bikin ini. Nah, F3 sama dengan F1 ditambah dengan, aduh, saya keyboard saya ini pun kadang-kadang salah pencet, ini nggak apa-apa lah. Nah, sama dengan F2 tambah F2. Udah. Berikutnya apa? F2 dimasukkan ke F1. F2 dimasukkan dari F1 diambil dari F2. Udah ikut. Berikutnya apa? F2 diambil dari F3. F3 ada Fn yang ada. Kita punya Fn. Nah, kemudian tambah I dengan 1. Kita kan sudah tambah sendiri dia. Nah, coba jalankan ini. Ya, nggak harus benar dia. Namanya coba. Kita mau coba dulu flowchart orang itu. Baru nanti kalau nggak jadi, pikir kita, apa yang bikin salah ini? Nah, ini di-copy lah kemari. Supaya apa? Supaya dituliskannya ke layar yang dikerjakan. Nah. Supaya dituliskannya. Apa yang tuliskannya? N. N sama dengan 2. Oh enggak, ini sama dengan 3. Nah. Lalu Fn. Fn adalah 1 tambah 1. Kan begitu. 3. Ah, udah, coba dulu. Setiap kali ini jalankannya dulu. Nah, udah. Kita mau lihat dulu apa yang terjadi ini. Nah, run, compile. Oh, ini saya lupa titik 2-nya. Nah, ini penyakit seperti ini. Udah biasa lah itu kalau bahasa program macam-macam. Lihat. 1, 1, 2, 3, 5. Betul nggak ini? Nah, ya kan? Coba dulu kita gigit ini sedikit. Ya kan? Lalu kita tengoklah. Nah, kemudian munculkan yang ini. 0, belum kita buat ya kan. Nanti kita bikin lah. 1, 1, 2, 3, 5. Oke, udah jadi. Iya, sampai 5 jadi. Ya kan? Coba ini ganti N ini 9. Berarti ini jadi N lah di sini. Kan begitu. Supaya 9 dia sana, janganlah 9 kita bikin sini. Jadi kita buatlah misalnya satu lagi counter gitu. Nah, ini N di sini. Ini counter. Counternya dari 3 sampai 9. Nah, coba
Counter 3 sampai 9, jalankan ini semua. Run. Nah, lihat. Pitbo 9, 34. Kita lihat lagi di sini. Satu, ini katakanlah ini nggak kita buatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, udah jadi. Nah. Jadi, pelocet orang ini, entah macam apapun dia buat caranya, ya, ditiru-tirulah dulu. Oh, udah jadi. Nah, jadi kalau disuruh misalnya kalian buat tugas, buatlah program Fibonacci. Nah, ya kan? Buat nol tadi kan ada nolnya. Wah, sekarang kita bikin lagi lah nol di sini, ya kan? Nah, ya kan, bikin lagi lah nol supaya muncul dia. N sama dengan 0. Aduh. Gini, ya kan? 0. Lalu ini copy lagi. Nah, kita kan mau lengkap aja. Nah, kemudian jika N sama dengan 0, maka Fibonacci-nya bikin lagi F1, F0, ya kan? Nah. Mana sih bikinnya? Sini, oh ini. F0 sama dengan 0. Nah, buat di sini. F0. Coba jalankan. F0 belum tahu dia. Definisikan. Karena dia cari, ini F0 belum dikasih tahu. Integer atau tidak. Oh, compile aja mungkin tadi. Run. Nah, kan udah muncul ya. Tapi ini kok jadi angka 1. Wah, lupa. Ganti. Lalu jalan lagi. Ya, lalu kalian pikirkan bahwa ini kan Pitbo ini sampai 9 di sini. Berapa besar bisa Pitbo itu bisa dibuat? Nah, ini coba di sini 19. Nah, kayak gitu. Kita mau coba dia 19. Muncul nggak? Wah, masih dapatnya 19, masih dapatnya. Coba 99. Apa yang terjadi? Wah, udah kacau. Kan gitu. Nah, udah besar kali. Bilangan paling besar integer itu adalah 35.000. Berarti cuma bisa 65.535 gitu. 65.000. Berarti paling besar ini di sini lah ini. 28. Berarti sini hanya bisa mengerjakan Pitbo 28. Run. Ini yang benar dia. Kalau mau uji, ya diujilah. Kenapa? Karena lewat dari 28, udah nggak muat lagi bilangan integer. Nah, gimana kita tahunya bilangan integer nggak muat? Kita bisa coba lagi lihat ke Google, ya kan? Ini simpanlah dulu.